Izinkan saya mengawali pertemuan kita dengan sebuah pantun. Boleh ya, Bapak Ibu? Mantap, cakep, Makan gado-gado, jangan lupa makan juga kerupuknya. cakep. Bapak Ibu peserta sawer, Cakep. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, eh baiklah. Selanjutnya, semoga Bapak Ibu peserta sawer pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal Amin, alamin. amin ya Rabb. Amin. Perkenalkan, saya Tendrida Serawati yang akan memandu jalannya sawer pada hari ini, 12 Oktober 2024, selama kurang lebih 90 menit ke depan. Perkenankan, saya memaparkan sedikit terkait sawer. Sawer merupakan singkatan dari Sabtu Webinar yang dilaksanakan oleh PGRI SLCC Sulawesi Selatan setiap hari Sabtu selama bulan Oktober hingga November 2024 dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2024. Adapun tema sawer hari ini adalah penyusunan inovasi sekolah. Nah, Bapak Ibu peserta sawer hari ini tentunya kita semua tahu bahwa di sekolah atau inovasi pendidikan adalah segala bentuk pembaruan dalam proses belajar mengajar yang bertujuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, inovasi ini biasanya berupa pembaruan pembaruan mendasar dalam cara guru mengajar, metode penelitian yang baru atau penilaian yang baru, pengelolaan sekolah yang lebih baik, inovasi dalam kurikulum, bahkan inovasi dalam fasilitas sekolah. Baiklah, hal ini akan kita kupas tuntas tentunya dengan pemateri kita yang telah hadir di antara kita ya, yaitu Ibu Fahma Faruddin SPD MPD ya. Sebelumnya, nah langsung saja kita sapa beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah bagaimana kabarnya, Ibu? Lama ya tidak jumpa. Alhamdulillah Ya, semoga lama Bu Dokter. cukup lama. Selama menanti SK cakep. Cawas ya. Ya. Oke, baiklah Ibu. Alhamdulillah saya perkenalkan sedikit ya. Ibu ini, Ibu Fahma ini merupakan salah satu kepala sekolah inovasi untuk Kota Makassar ya, seperti itu. Untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan SPGN 2 Makassar pada tahun 1991, jurusan TK SD ya. Kemudian Diploma 2 PGSD IKIP. Selanjutnya S1 Pendidikan Matematika dan S2 PGSD UNM. Nah, untuk pengalaman pengembangan diri dan sekolah, Ibu ini, Ibu Fahma adalah guru berprestasi tingkat Kota Makassar pada tahun 2007. Selanjutnya, em, pengalaman pengembangan diri dan sekolahnya salah satunya juga itu adalah juara satu Lomba Sekolah Sehat tingkat Kota Makassar pada tahun 2019. Kemudian Sekolah Adiwiyata Nasional pada 2019 juga. Dan 2021 juara satu Lomba Inovasi Kota Makassar. Selanjutnya pada tahun 2022 beliau juga top 6 Lomba Inovasi tingkat provinsi. Dan pada tahun 2022 juara satu Inovasi Kota Makassar lagi. Dan terakhir 2023 juara 3 Kepala Sekolah Inspiratif. Lah, luar biasa sekali ya pemateri kita pada hari ini. Eh, baiklah, Ibu pemaparannya, untuk materi pemaparannya sebentar, kami berikan waktu hingga pukul 14.40 WITA tanpa adanya instruksi. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta sawer pada hari ini kami mengingatkan untuk betul-betul menggali kesempatan, menggali ilmu dalam kegiatan sawer pada hari ini melalui narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan juga untuk sesi tanya jawab akan ada di akhir materi. Eh,
saya silahkan kepada Bapak Ibu sebentar ya. Dan baiklah, kepada Ibu narasumber, kami silahkan untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Terdengar Bu. Alhamdulillah. Terdengar, Bu, terdengar. Alhamdulillah. Ini siang-siang sebenarnya ini jam-jam kredit. Cocoknya nggak membahas tentang inovasi di jam seperti ini. Cocoknya ngopi kalau jam segini. Tapi baik karena ada amanah dari perempuan PGRI sehingga saya hadir di room ini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga teman-teman yang hadir tetap semangat. Saya lihat ini dari daerah juga banyak. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukran lillah wala haula wala quwata illa billah karena izin sehingga kita di siang ini tetap semangat untuk bersama-sama belajar. Jadi bukan saya akan mengajar, tapi kita akan sama-sama belajar, mungkin akan sharing tentang pengalaman. Karena kalau lihat peserta yang hadir ini, peserta guru-guru hebat yang ada di PGRI, kepala sekolah hebat, yang saya yakin inovasinya jauh lebih banyak daripada yang telah kami lakukan. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semuanya. Mungkin mengawali kegiatan, saya juga ingin berpantun. Minta cakepnya ya. Burung camar Cakep. terbang melayang di atas laut biru berkilau. Anggota PGRI giat berjuang. Sekolah inovatif jadi tujuan. Baik, Cakep. baik kelihatan yang saya share. Belum. Oh, Tidak ada suaranya, Ibu.
Ya, tidak ada suaranya, Bu. Tidak terbuka mic-nya, Bu. Masih unmute. Oke, Oke. baik. Kalau berbicara soal inovasi, beberapa pertemuan selalu ini yang menjadi pembicaraan awal. Mungkin kita di sini bisa melihat HP mana yang kita miliki sekarang ini. Adakah yang punya Motorola atau pernah ada yang dapat melihat Motorola? Kalau ada yang bertemu dengan ini berarti orang jadul. Sama seangkatan dengan saya mungkin. Tapi kalau ada anak-anak yang sudah tidak menemukan ini, Motorola, Nokia, itu berarti anak milenial yang sekarang. Mengapa Motorola, Nokia, kemudian Ericsson ini dulu hilang saat ini? Salah satu penyebabnya karena mereka lupa berinovasi. Dia tidak mengawal program barang mereka, jualan mereka dengan inovasi. Sehingga masih ada lagi yang lain. Ini juga saat ini kalau lihat ini ibu-ibu ini paling hafal. Tapi ada kabar buruknya ini saat ini. KPR ini punya kabar buruk sekarang. Kenapa? Dia pilot. Jadi tidak lama lagi dia akan hilang di peredaran. Mengapa? Karena ada beberapa hal, salah satunya juga adalah tidak berinovasi. Kalau ini familiar dengan ibu-ibu. Di 2000 cara menjualnya juga modelnya tidak seperti saat ini, pakai online. Sementara saat COVID datang, dengan cara jualan yang baru, yaitu cara online. Dan itu yang familiar adalah para kaula muda. Sementara kaula muda dengan plastik itu kurang sesuai, kurang cocok pemahamannya karena tidak ramah lingkungan. Akhirnya dan ke belakang juga hilang. Ini sudah katanya di pilot, mengajukan pilot. Baik, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan inovasi? Kalau menurut KBBI, tadi Bu Dokter sudah menjelaskan bahwa penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Penemuan itu bisa berupa, jadi bukan harus alat, tapi bisa berupa gagasan, metode, ataupun alat. Dengan berpikir inovasi, kita dapat menyempurnakan atau memperbaharui penemuan-penemuan baru. Begitu pula di pembelajaran. Kalau pembelajarannya itu saja dari tahun ke tahun, boleh jadi ada sekolah nanti yang tidak lagi menjadi pilihan. Seperti barang-barang yang tadi, Motorola, handphone tadi, maupun barang-barang. Seperti sekolah kita pun akan tertinggal. Dan boleh jadi tidak akan ada peminat untuk ke sekolah itu. Sehingga kita penting untuk berinovasi. Inovasi juga itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan atau mematangkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru. Tapi kita jangan takut bahwa inovasi kalau mendengar pengertiannya, kita langsung susah itu inovasi. Padahal inovasi itu boleh jadi telah kita jalankan di sekolah. Nanti kita lihat apakah harus baru dikatakan inovasi. Tidak bisakah kita mengambil kemudian memodifikasi? Nanti kita lihat sebentar. Apakah itu juga disebut modifikasi? Saat ini memang kita harus suka tidak suka, kita harus berinovasi. Mengapa? Karena perubahan
di dunia sekarang ini perubahannya begitu cepat, ketidakpastian yang sangat tinggi dan masyarakat yang sangat dinamis, sehingga terlambat sedikit kita melakukan perubahan atau kita mengikuti percepatan zaman, maka kita akan tertinggal. Kita lihat saja, HP saja itu 3 bulanan mungkin sudah ada keluaran yang barunya. Sehingga kita pun harus sebagai guru harus punya kesadaran bagaimana kita menguatkan anak-anak kita supaya mereka juga nanti tidak terlindas oleh zaman. Dia harus siap. Kita harus menyiapkan anak-anak kita. Apa tujuannya kita berinovasi? Yaitu pertama, menciptakan kenyamanan. Jadi tadi mungkin kita pakai HP, kameranya hanya di depan, kemudian karena mau nyaman, setengah mati kalau mau fotonya, kameranya dihadapkan, dibuatlah kamera yang dari belakang. Jadi salah satu tujuan inovasi adalah membuat kenyamanan. Tidak cukup dengan 1 kamera, ditambahkan 2 kamera. Sehingga dalam hitungan 3 bulan saja berubah lagi fiturnya. Itu kalau HP. Begitu juga pembelajaran. Berikutnya, kalau itu saja, maka anak kita tidak akan nyaman. Nah, sebagai guru harus selalu berinovasi. Selain membuat kenyamanan, pastilah tujuan dari inovasi adalah menjawab masalah melalui pengembangan ide-ide baru yang lebih inovatif. Kemudian bagaimana dengan inovasi sekolah? Inovasi sekolah ini adalah bagaimana membuat sesuatu metode, strategi, teknologi yang di dalam lingkungan pendidikan sekolah. Untuk apa? Peningkatan kualitas pembelajaran, jadi boleh tentang kualitas pembelajaran, manajemen sekolahnya, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Ada saya tampilkan gambar-gambar ini. Ini salah satu inovasi saya di SD Kompleks Samun Jawa di tahun 2017. Itu punya inovasi namanya Kepo, kenali potensi. Inovasi ini awalnya itu masalahnya setiap anak ditanya, apa cita-cita anak? Dia selalu mengatakan kalau bukan tentara, polisi, presiden, apa tugasnya? Kadang anak-anak tidak tahu. Sehingga kami berpikir harus ada sebuah program sekolah. Kami dulu itu belum terlalu kenal namanya inovasi, baru menyebut dengan program sekolah. Program sekolah yang mendorong anak-anak lebih mengenal potensinya. Yang sekarang ternyata disebut assessment. Itu 2017. Kami sudah hadirkan Kepo, kenali potensi. Kami melihat, selain bertanya, kemudian memberikan perlakuan kepada anak, akhirnya mereka mengenali, oh, saya sebenarnya lebih senang menjadi, ada yang tetap jadi tentara, polisi, ada YouTuber. Ini anak-anak semakin hari ada yang mau jadi guru, tapi belakangan ini terakhir yang mau jadi guru hanya siswa baru kami yang masuk itu hanya berapa orang. Saya tidak tahu apakah guru dianggap sesuatu yang tidak menarik sehingga anak-anak untuk cita-citanya jadi guru itu tidak seperti yang saya harapkan. Ini gambar yang ada di sini. Sehingga ini berkembang terus sehingga kami di saat ini, setiap tanggal 17 ini, supaya lebih menguatkan inovasi atau program Kepo ini, setiap tanggal 17 anak-anak upacaranya tidak pakai baju seragam seperti biasa, tapi dia menggunakan pakaian cita-cita. Dan ini luar biasanya, dari inovasi ini, anak-anak semakin dikuatkan, semakin dimotivasi
disemangati tentang apa yang diharapkan, apa yang akan dia tuju kelak nanti. Jadi sesuai dengan cita-citanya. Sekarang tujuan inovasi di sekolah, kita pertama tujuan kita melakukan inovasi di sekolah pastilah adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu harapan kita. Dengan adanya inovasi, kualitas pembelajaran di sekolah akan lebih meningkat. Mengapa? Karena dengan adanya inovasi, maka guru-guru kita bisa melakukan pembelajaran yang terbaik. Sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Ada begitu banyak metode pembelajaran yang bisa diberikan ke anak-anak. Sehingga harapan tujuan kita melakukan inovasi di sekolah adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kompetensi siswa. Yang ketiga, adaptasi terhadap teknologi. Yang keempat, yaitu pemecahan masalah pendidikan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Kemudian persiapan untuk dunia kerja. Ini yang penting sekalipun kita masih di SD ataupun di SMP, lebih-lebih kalau sudah SMA, karena perlu disadari bahwa ke depan begitu banyak pekerjaan yang tidak lagi ada di dunia ini. Misalnya, nanti ke depan teler, saya sudah lihat, kita masuk tol, kita sudah tidak pernah melihat lagi orang penjaga loket untuk ngantri bayar karcis keluar masuknya kita. Tapi nanti ke depan akan muncul beberapa pekerjaan, ya misalnya penulis konten. Nah, ini anak-anak juga sudah mulai menyadari, yaitu saya tanya mau jadi apa, YouTuber. Jadi untuk menyiapkan mereka harus bisa menjadi penulis konten, development, konten kreator. Sekalipun pekerjaan tetap ada, tetapi anak-anak harus disiapkan. Bagaimana menyiapkannya? Dengan melakukan inovasi pembelajaran di sekolah. Kalau masih cara kita mengajar, cara kita membuat program di sekolah masih sama dengan kami masih SD, maka anak-anak kita tidak akan bisa menjadi pemegang terbaik di dunia. Kita akan selalu kalah. Mungkin kita hanya menjadi orang-orang yang penonton di dunia nanti, di negeri kita sendiri. Kalau kita terlambat menyiapkan anak-anak kita. Ini manfaat inovasi di sekolah, mungkin saya lewati saja. Tadi peningkatan kualitas, pengembangan 4, bagaimana kreatif, akan kita dorong anak-anak berkolaborasi. Di sekolah kami ini ada inovasi yang tadinya saya pikir itu sederhana saja, namanya reportase. Inovasi ini kami hadirkan melihat kondisi sekarang bahwa anak-anak harus dilatih keberaniannya, kemampuannya. Jadi kami hadirkan reportase namanya. Reportase ini merekrut beberapa siswa. Kami menjaring siapa yang berminat, kemudian kami seleksi. Akhirnya ada sekitar 30 siswa yang bergabung di inovasi
reportase ini. Tugas mereka itu menjadi volunteer, menjadi media di informasi. Jadi guru-guru melatih, jadi ada guru yang bertanggung jawab sebagai ekskulnya itu, dia melatih anak-anak bagaimana anak-anak bisa berbicara di depan, kemudian bagaimana anak-anak menyusun pertanyaan untuk materi-materi tertentu. Dampak yang kami lihat bahwa pertama, anak-anak punya keberanian untuk berbicara. Kemudian mampu mengelola kegiatan. Di sekolah kami itu ada beberapa program harian. Dulunya itu guru yang setengah mati menyiapkan kegiatan tersebut. Kalau Senin Patriot, Selasa literasi, Rabu makan buah, Kamis sehat, Jumat ibadah. Dulunya tuh guru yang setengah mati atau mempersiapkan. Tapi dengan adanya reportase ini, maka siswa diberi peran untuk dilatih mengelola sebuah kegiatan, dengan sendirinya terbangun C5-nya ini di sini. Dia kreatif, bagaimana dia mengelola kegiatan, kemudian bagaimana juga mendampingi teman-temannya yang lain. Sehingga guru bisa lebih guru kami lebih bisa memikirkan hal yang lain yang bisa lebih memotivasi anak-anak lagi. Tidak lagi menghabiskan energinya di pagi hari mendampingi 500 siswa, tetapi reportase inilah yang bertanggung jawab. Ada yang sebagai pengambil gambarnya, ada yang sebagai mediatornya di depan, sehingga luar biasa dampaknya. Anak-anak saya lihat semakin percaya diri. Peningkatan motivasi dan partisipasi, ya, manfaat dari inovasi. Ini yang kami rasakan. Anak-anak lebih termotivasi. Biasanya anak-anak itu malas datang ke sekolah. Kalau di sekolah kami tuh, kalau hanya sakit-sakit biasa tuh, insya Allah datang. Karena banyak hal-hal yang mereka nantikan di sekolah. Banyak hal-hal yang membuat nyaman, seperti tujuan inovasi tadi di depan. Membuat nyaman mereka di sekolah. Mengapa? Karena kami memberi ruang partisipasi siswa. Karena sebagai sekolah ramah anak juga, salah satu tanggung jawab kita adalah memberi kesempatan kepada anak-anak berpartisipasi. Adaptasi terhadap teknologi perkembangan. Dengan adanya inovasi, saya yakin anak-anak kita siapkan untuk bagaimana lebih tahu, lebih kenal pemanfaatan inovasi, tetapi tetap di bawah dampingan guru. Tingkatan efisiensi dan manajemen sekolah, itu pasti. Program-program inovasi yang kita hadirkan, maka manajemen sekolah pun akan lebih tertata. Menciptakan lingkungan belajar yang betul, ini sangat tepat. Dengan adanya program inovasi yang hadir di sekolah, kita hadirkan, maka lingkungan belajar itu lebih kondusif, lebih menggairahkan, lebih nyaman, dan dengan sendirinya kompetensi guru akan meningkat. Pengembangan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mengapa? Karena inovasi itu bukan dikerjakan sendiri oleh kepala sekolah, bukan dikerjakan sendiri oleh guru, tetapi jika ingin berinovasi harus ada link, ada pihak lain yang kita libatkan. Muaranya dari manfaat inovasi meningkatkan hasil belajar siswa. Saya melihat di sekolah kami, karena saya dekat dengan SMP 3, hampir 80% itu siswa-siswa saya yang masuk ke SMP negeri itu datang melapor. Alhamdulillah di beberapa kegiatan di PPDB SD Kompleks Sambung Jawa itu memberi warna. Setiap ada kegiatan SD Kompleks Sambung Jawa lagi. Itu karena karena kalian sudah mengambil peran, kalian tidak bermalas-malasan ketika diberi amanah untuk mengikuti beberapa inovasi di sekolah.
Nah, bagaimana membentuk-bentuk inovasi? Ini saya sempat merangkum menjadi 8, jadi kurikulum dan pembelajaran bisa kita bukan, kemudian manajemen sekolah, inovasi di bidang kesiswaan ekskul, lingkungan, teknologi dan pendidikan, pembiayaan dan kemitraan, pendidikan yang inklusif, profesional guru melalui inovasi, pendidikan dan profesional guru melalui inovasi. Kita jangan berpikir bahwa inovasi itu sulit. Karena sebenarnya banyak teman-teman di sekolah itu sudah melakukan inovasi, hanya mereka tidak tunjukkan bahwa inilah yang dimaksud inovasi. Inovasi tadi kita merujuk dari merujuk dari di awal tadi bahwa adalah inovasi itu adalah perubahan yang kita lakukan baik berupa metode, pendekatan, ataupun media. Sementara saat ini saya melihat teman-teman begitu banyak yang bisa kita contoh, kita bisa ambil, kemudian kita ATM. Jadi tidak harus hal yang betul-betul baru kemudian dikatakan inovasi. Tapi boleh kita mengambil, kemudian kita memodifikasi bagian kecil yang berbeda dari awalnya. Itu sudah bisa kita jadikan inovasi di kelas. Karena tujuan inovasi tadi, bagaimana kita meningkatkan mutu pembelajaran, bagaimana meningkatkan manajemen di sekolah, sehingga dengan melalui beberapa pembaharuan yang kita lakukan. Ya, ini yang saya maksud tadi. Jadi boleh jadi pengetahuan baru, caranya baru. Kalau kita biasanya berhitung dengan menyebutkan saja, teman-teman bisa membuat dengan menggunakan media lain, atau dengan media lain, kemudian dengan cara yang lain, cara yang baru, atau objeknya baru, barangnya mungkin yang baru, itu sudah menjadi sebuah inovasi. Boleh jadi kalau di gunung, mereka susah mendapatkan barang-barang yang seperti di kota, apa yang ada di sana dijadikan media, itu sudah menjadi sebuah inovasi. Karena salah satu tujuan inovasi tadi adalah menyelesaikan masalah. Teknologi baru, penemuan baru. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi inovasi boleh jadi adalah adaptasi. Tidak harus hal yang baru. Semuanya harus baru. Tidak. Tetapi boleh jadi ada teman kita sudah lihat, oh dia mengajarkan penjumlahan dengan menggunakan, dulu kan menggunakan jari, boleh jadi melakukan dengan permainan, dengan games, dengan cerita, itu sudah menjadi sebuah inovasi. Kalau dulu kita mengajar hanya di dalam kelas, sekarang kita anak-anak kita bawa keluar. Dia mau belajar tentang angin. Boleh jadi dia buat outing kelas, bawa dia ke ladang. Di sana bisa dia dengarkan suara angin, macam-macam angin. Nah, ini sebuah inovasi pembelajaran. Apalagi meniru. Nah, ada inovasi saya, itu hasil replikasi. Jadi bukan hal yang baru. Yang pose, Pajaga Sekolah Salewangan. Pajaga Sekolah Salewangan ini saya adaptasi dari SD, salah satu SD di Takalar. Kalau dia menggunakan istilah Papa Sehat, papan kontrol kesehatan, jadi ada 10 item kontrol kesehatannya dia di Takalar itu, apakah anaknya mandi, apakah anaknya gosok gigi, apakah anaknya bawa makanan. Kami di SD Kompleks Samun Jawa, kami adaptasi, kami memberi nama pose, Pajaga Sekolah Salewangan. Apa itu? Pose ini
bagaimana masalahnya yang sehingga kami munculkan POSE itu anak-anak awalnya kenapa anak banyak yang absen. Dibuatlah data, diambillah data, diperiksalah data. Oh, ternyata mereka ini banyak absen karena sakit. Kemudian diperiksa sakitnya kena apa? Teridentifikasi bahwa mereka sakit ini karena PHBS-nya belum jalan dengan baik. Bagaimana cuci tangannya, bagaimana perilaku hidup sehatnya sehari-hari, ini belum jalan sehingga kami buatkan inovasi POSE. Kemudian pembaharuannya yang lain bahwa kalau selama ini anak-anak kita jaga kesehatannya, itu yang selalu mengingatkan adalah gurunya. Tetapi kami memberi kesempatan kepada mereka sesama siswa yang saling menjaga. Kami hadirkan namanya Punggawa dan Galarang. Punggawa ini bertugas mendampingi, memeriksa teman-teman di kelasnya yang Galarang. Galarang ini setiap Galarang punya 5 teman yang dia dampingi. Itu menceklis apakah hari ini dia bawa tumbler, apakah dia jajan sehat di kantin, apakah dia kemudian kami mengubahnya, menambahkannya dengan ada namanya data harian, ada data mingguan, ada data bulanan, ada semesteran, ada tahunan. Yang mingguan itu apakah dia potong kuku? Temannya ngecek. Awalnya saya pikir sangat sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Karena meningkatnya kehadiran siswa, kemudian beberapa kompetensi anak itu pun meningkat dengan hadirnya inovasi POSE ini. Jadi inovasi itu tidak harus hal yang baru seluruhnya, tetapi bisa kita memodifikasi. Langkah-langkah. Kalau kita mau bikin inovasi sekolah, bagaimana modelnya? Pertama, kalau kami di sekolah lihat dulu apa masalah. Sekarang ini bisa kita lihatnya di mana? Lihatnya di rapor pendidikan kita. Apa masalah kita? Kalau yang bermasalah adalah literasi, apa yang harus bisa kita hadirkan untuk menyelesaikan masalah literasi di sekolah? Oh, perpustakaannya. Oh, yang perlu harus dibenahi perpustakaannya misalnya. Buatkan, kalau dulu perpustakaannya bagaimana, sekarang perpustakaannya sebaiknya harusnya bagaimana. Nah, siapa yang membahas ini? Buat timnya dulu. Jadi ada tim yang kita hadirkan. Masalahnya di proses pembelajaran, di kehadiran guru misalnya. Nah, karena ini terkait dengan manajemen. Apa yang kepala sekolah bisa programkan. Nah, buat tim dulu. Kemudian identifikasi. Buatkan datanya. Jadi kalau buat inovasi, buat datanya dulu. Berapa guru sih yang suka terlambat? Berapa lama keterlambatannya? Nah, dibuat datanya dulu. Setelah buat datanya, tentukan tujuannya. Apa tujuannya kita inovasi yang kita hadirkan? Mau buat inovasi misalnya sentuh hati. Karena mau menyentuh hatinya supaya guru-guru cepat datang. Lihat datanya dulu. Kemudian tujuannya supaya guru-guru cepat datang. Nah, ini dibuatkan tim. Kalau di SD itu timnya kecil, gurunya kecil sedikit. Jadi bisa langsung membuat satu sekolah mungkin bisa dilibatkan dalam inovasi itu. Siapa penanggung jawab, poin-poinnya. Nah, kemudian ada brainstorming ide, memasukkan apa. Kemudian perencanaan, bagaimana implementasi ini bisa dihadirkan. Oh, untuk ini ada piket, ada apa. Piketnya bagaimana? Biasanya sekolah-sekolah lain hanya piket saja. Bagaimana kalau piketnya ada minta bantuan sama orang tua? Kalau SD kan banyak orang tua. Minta bantuan orang tua sebagai piket. Nah, dimasukkan, diidentifikasi, dimasukkan di perencanaan. Kemudian inovasi ini coba diimplementasikan. Setelah berjalan, dilihat apakah setelah inovasi ini muncul, apakah guru-guru kita semakin banyak yang terlambat atau berkurang. Kalau sudah berkurang, berarti inovasinya berhasil.
tinggal harus dilanjutkan, disempurnakan. Seperti kami punya beberapa inovasi, itu kami dari 2017 sampai 2024 ini tetap berlanjut, seperti inovasi kepo tadi. Malah setiap tahun ada perubahan-perubahan yang kami lakukan, dan itu biasanya kami menganggap hal yang biasa ini inovasinya, tetapi ternyata ketika berjalan itu berdampak sangat luar biasa. Misalnya kepo itu banyak anak di Kecamatan Mamajang itu banyak sekolah di sekitar kami. Tetapi di setiap tahun ada sekolah yang kekurangan siswa, tapi di sekolah kami itu selalu berlebih. Kami menolak siswa. Saya sempat tanya, kenapa enggak di sana? Itu kan dekat dari rumah Kak. Ternyata dia bilang, anakku juga mau pakai baju cita-cita, Ibu. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah penyemangat mereka mungkin. Sehingga memilih sekolah kami untuk dijadikan sekolah pilihannya. Nah, saya bilang sama orang tuanya, sebenarnya kalau kita melihat inovasi itu yang kepo itu, bisa kita jadikan MOU dengan anak-anak. Bisa masuk di sekolah ini kalau bagaimana. Sehingga anak-anak bisa lebih semangat, lebih disiplin dengan perjanjian yang telah kita sepakati dengan anak tersebut. Itu yang saya sampaikan ke orang tua. Kalau ada inovasi yang baik, jangan lupa disosialisasikan dan disebarkan. Keberlanjutan itu penting. Seperti hari ini juga kita mungkin sebentar ada akan bercerita juga tentang inovasinya. Sekarang pun begitu mudah kita mendapatkan model-model inovasi yang akan ingin kita replikasi. Di PMM ada, chat saja, kita lihat di web, kita lihat di mana, itu bisa dengan mudahnya kita men-searching inovasi-inovasi telah hadir di sekolah. Kalau kita sudah punya inovasi, jangan lupa ditulis. Ini penting. Teman-teman setiap cerita, saya juga punya seperti ini. Saya sudah jalankan itu. Jadi banyak teman-teman sudah punya, lupa ditulis. Tolong ditulis. Sekarang tuh begitu banyak punya lomba terkait dengan inovasi daerah. Kalau IGA ini, Kementerian PAN-RB, semua daerah lomba, tapi pelayanan publik yang dinilai adalah daerah kita. Bagaimana menulisnya? Jadi penulisan itu macam-macam modelnya, pakemnya beda-beda. Mau diarahkan kemana? Mau untuk masuk ke PMM, sangat sederhana saya lihat. Kemudian mau ke IMA, mau ke IGA, Inovasi Government Award, seperti inilah. Mau ke Sinovik juga beda penulisannya, tapi pada dasarnya sama. Yang pertama yang kita itu buat rancang bangun. Apa isi dari rancang bangun? Pertama dasar hukum dari inovasi kita, kemudian lahan baik makro, mikro, kemudian isu strategis. Ini kita nggak usah terlalu pusing bagaimana merangkai kata dengan kata. Sekarang zaman lebih mudah, kita masuk ke ChatGPT aja sudah ditampilkan, tanyakan di situ, kemudian modifikasi sesuai kebutuhan kita. Itu tidak dilarang, dibolehkan. Silahkan. Satu, karena tujuan inovasi adalah bagaimana memperbaiki, menyelesaikan masalah di sekolah. Jadi ini rancang bangunnya, dasar hukum, kemudian permasalahan makro mikro, isu strategisnya, metode pembaharuannya, sebelum dan sesudah inovasi apa yang kita lakukan di sekolah, keunggulan dan kelebihan dari inovasi kita. Sekalipun kita mengadaptasi pasti ada kelebihannya. Tahapan inovasinya, dan kemudian tujuan, manfaat, hasil inovasi. Ini contoh
Jadi kami punya inovasi teman, tim edukasi dan mediasi anak. Ini latar belakang masalahnya banyaknya bullying di sekolah, dan saya yakin hampir di semua sekolah ini membuat inovasi seperti ini, tetapi mereka mungkin belum ada yang belum menulis, tapi ada juga yang sudah menuliskannya. Rancang bangunnya dasar hukum. Tentang apa ini teman? Tentang supaya tidak ada bullying, ya mungkin perlindungan anak. Jadi undang-undang dulu, kemudian ada sistem peradilan kami masukkan. Di daerah kita cari, searching, daerahnya ada tidak? Oh ada, tentang perlindungan anak. Kemudian di SK Wali Kota ada tidak? Oh, ada Kota Layak Anak. Dan dibuatkan SK tim inovasinya. Ini yang ada di dalam dasar hukumnya. Kemudian permasalahan makro, permasalahan mikro. Hadirkan dengan data. Tidak sulit mencari data ini. Permasalahan makronya tentang bullying, bisa kita searching berapa kejadian bullying di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, berapa banyak. Itu bisa menjadi data awal untuk menghadirkan inovasi kita. Ini salah satu contoh inovasi teman yang ada di sekolah kami, tim edukasi dan mediasi anak. Permasalahan mikronya itu ada di sekolah. Anak-anak sering berkelahi, bertengkar, perundungan, hanya karena tersenggol atau body shaming, menjadi perkelahian besar, sehingga harus diantisipasi. Kemudian apa isu strategisnya? Metode pembaharuan. Sebelum dan sesudah inovasi, teman lagi tadi. Kalau teman, sebelum inovasi jika ada perkelahian, siapa yang menangani? Biasanya adalah guru yang menangani. Anak-anak sedikit-sedikit berdiri. Bu, dicubit Kak. Bu, dibilangi Kak. Nah, itu sebelumnya. Tapi dihadirkan inovasi teman. Teman ini anak-anaklah yang menjadi penengah dari penyelesaian masalah yang ada. Kalau ada kejadian, lapor dulu ke temannya. Teman ini kita kuatkan, tim ini kita kuatkan dengan melakukan latihan. Dilatih dulu ini anak-anak, bagaimana kalau ada masalah. Mereka bertiga biasanya, jadi bertiga. Satu sebagai notulen menyampaikan apa masalahnya, satu pewawancara, satu yang menulis, kemudian satu sebagai perekam datanya, memfoto, supaya apa yang disampaikan itu terekam. Dan mereka ini sudah diajarin, tidak boleh bocor, tidak boleh ember bocor. Masalah ini harus tidak bisa keluar dulu. Jangan sampai tersebar. Jadi mereka dilatih bagaimana mengatasi. Sehingga kalau dulu guru yang saking banyaknya anak-anak yang melapor, sampai guru kadang cuek. Tidak menangani itu kasus. Ini yang biasa kejadian di beberapa tempat, sehingga meledak itu masalahnya. Karena merasa anak-anak tidak diperhatikan. Tidak ditanggapi keluhannya, tidak ditanggapi laporannya. Ini sudah ada di PMM saya lihat belakangan, tapi kami ini dari 2020. Saya lihat PMM sudah sekolah ramah anak, sudah ramai. Inovasi kami ini dari 2020 kami rintis, ternyata sejalan dengan program-program kementerian. Yang keempat, apa keunggulan dan kebaharuan dari inovasi TAK? Kita tuliskan. Karena kita bisa mengadaptasi seperti yang saya lakukan. Saya pun melihat, mengambil dari tempat lain, inovasi, saya mungkin sejalan ini inovasi dengan kondisi masalah di saya. Saya angkatlah inovasinya sekolah lain, inovasinya teman, saya sesuaikan dengan kondisi, saya tambahkan. Saya masukkan kebaharuannya. Apa yang baru? Ada istilahnya teman. Jadi menyelesaikan masalah bullying di sekolah dengan tim edukasi dan mediasi anak.
Kalau di sekolah lain mungkin kalau ada masalah ya dicatat sama gurunya. Kalau kami tidak. Kami melibatkan, memberi peran kepada anak-anak kita. Sehingga yang muncul bukan hanya masalah, dampaknya itu bukan hanya masalah selesai, tetapi anak-anak semakin mengayomi, kemudian semakin percaya diri, jujur, kemudian anak-anak bertugas sebagai teman pastilah menjadi dia lebih duluan yang harus care kepada teman-teman yang lain. Oh, tahapan inovasi, mohon maaf ini. Sesudah kita tadi keunggulan dan kebaruan kita tuliskan tahapan inovasinya. Tahapan inovasi mulai mungkin dari penjaringan ide, untuk menyelesaikan masalah di bullying di sekolah itu idenya kan banyak, mungkin banyak yang gurunya saja yang menyelesaikan. Kemudian ada yang mungkin orang tua dilibatkan. Kemudian sosialisasi, ada pendampingan siswanya, dituliskan apa tahapan-tahapan inovasi yang kita lalui. Ini beberapa inovasi yang telah kami jalankan di sekolah. Jadi kami dari tadi ada Kepo, kenali potensi. Ini dari 2007 sudah 7 tahun, 2017 sudah 7 tahun dan luar biasa dampaknya. Awalnya saya pikir biasa-biasa saja ini, tetapi setiap tahun itu kita ada pembaharuan, ada tambahan kegiatan, ada tambahan program. Kami juga membuat radio sehat, radio Kosamja. Ini karena kemarin itu anak-anak banyak yang ingin menjadi presenter, tetapi tidak ada medianya, tidak ada ruangnya. Solusinya apa? Kami hadirkan radio Kosamja. Tetapi bukan hanya alat yang kami siapkan, anak-anak dilatih, bagaimana pewawancara, bagaimana mencari materi, sehingga selain menunjang rapor pendidikan, jadi literasi terselesaikan, alhamdulillah di 2024 94% itu siswa kami sudah di atas standar minimum. Saya juga luar biasa ini. Dari diskusi, mungkin karena beberapa inovasi yang kita hadirkan di sekolah kita, sehingga masalah literasi itu bisa terselesaikan. Ini reportasi yang sedang berjalan juga. Ada lagi tadi inovasi bagaimana dengan peran serta keluarga, kami hadirkan Amat Carade. Jadi bagaimana orang tua berperan terhadap pembangunan di sekolah, pengembangan pembelajaran di sekolah, khususnya kalau di SD itu P5 yang heboh bukan hanya anaknya tapi orang tuanya. Jadi kebiasaan kami itu di awal pembelajaran sudah diskusi, P5-nya ini melihat kondisi seperti ini, P5 yang kita hadirkan, itu kami libatkan orang tua berdiskusi. Dia tergabung di Amat Carade. Sama dengan program Adiwiyata. Ini juga dikawal. Alhamdulillah baru-baru ini sekolah kami juga sudah meraih Adiwiyata Nasional kedua kalinya. Karena sempat tertinggal, 2018 kami Adiwiyata Nasional, kemudian diminta memasukkan dokumen di 2022 itu kami tidak sempat masukkan, akhirnya diturunkan dan kembali berjuang dan berhasil meraih Adiwiyata Nasional kembali di 2024 ini. Ada surga itu sudut keluarga. Jadi surga ini kami kembangkan menjadi Amaca. Kemudian ada Gade Carade. Kalau dulu kantin sehat, sekarang kami ubah menjadi, kita tambahkan lagi menjadi grade. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Saya pikir kita tadi udah menciptakan hal baru. Hal baru bukan berarti harus betul-betul baru, tetapi ada yang baru. Kan beda kalau semuanya harus baru dengan ada yang baru. Seperti tadi, penanganan kasus bullying pasti di setiap sekolah itu ada penanganannya. Tetapi yang barunya di kami libatkan anak-anak. Ke depan mungkin
kami libatkan nanti lagi orang tua, atau kami libatkan hal-hal lain yang ada di luar sekolah kami. Itu pembaharuannya. Punya keunggulan, ya kalau biasa-biasa saja, bukan inovasi namanya. Tapi hal yang punya hal yang unggul. Apakah dari idenya, metodenya, cara perlakuannya. Yang ketiga, memiliki perencanaan. Kalau kita sudah lihat, saya mau buat inovasi ini deh, harus ada perencanaan. Apa dulu? Tadi sudah kami jelaskan, tim. Karena nggak mungkin itu inovasi dijalankan sendiri oleh kepala sekolah. Sejago apapun kepala sekolah itu, dia butuh tim untuk menyelesaikan permasalahan di sekolahnya. Karena ada tim, maka buatlah perencanaan. Manajemennya, siapa penanggung jawabnya, bidang-bidang apa saja yang dibutuhkan. Ada tujuan, itu sudah pasti. Berkelanjutan. Jadi inovasi di sekolah itu berkelanjutan. Ada sustainable-nya. Kalau dia tidak berlanjut, kasihan, bukan inovasi namanya. Dan yang paling terakhir, dapat diadaptasi. Jangan pelit berbagi ilmu. Kalau ada yang baru, silahkan dibagi. Sekarang pemerintah luar biasa, memberi ruang kolaborasi yang luar biasa. Ada kita bisa share di PMM, seperti ini, luar biasa, PGRI, sebulan sebelum hari ulang tahunnya sudah membuat sawer, sehingga kita bisa berbagi di ruang kolaborasi ini. Ini langkah-langkah untuk lomba. Tapi selalu saya bahwa kita berinovasi bukan untuk lomba. Lomba itu urusan kedua, ketiga lah ke belakang. Tapi yang penting kita berinovasi untuk membuat nyaman diri kita. Kalau pembelajaran, membuat kita nyaman belajar. Kalau pembelajaran, membuat anak-anak kita nyaman belajar. Ayo guru-guru hebat, mari berinovasi supaya anak-anak kita nyaman belajar. Dia semangat datang belajar. Dia selalu menunggu. Paling tidak, berikan apa lagi hari ini yang guru saya berikan. Jangan seperti dulu, selalu buka halaman, karena datang terlambat. Masuk di kelas, tinggal lihat, naikkan buku ini. Dan alhamdulillah, saya mulai melihat bahwa kita pun sudah ada pergeseran ke arah yang lebih baik. Tetapi masih ada juga teman-teman yang masih seperti yang dulu. Ini yang harus kita dorong. Mudah-mudahan mereka bisa termotivasi untuk berubah melalui kegiatan-kegiatan atau inovasi-inovasi pembelajaran di sekolahnya. Dapat dicontoh out of the box. Kadang teman-teman mau bikin sesuatu tapi malu atau nanti ditertawakan orang. Coba saja. Sepanjang itu tidak melanggar aturan, silahkan dicoba. Dapat dicontoh, ada prospek pengembangan, ada novelty kebaruannya. Setiap tahun ada saja, ubah sedikit. Seperti HP, diubah saja sedikit space-nya, sudah berubah lagi. Bisa dijual lagi. Ada yang baru. Dan sekarang itu kita nggak kesulitan, karena anak-anak kita pun, anak SD pun itu kreatif. Kita tanya, diapain nih nak? Keluar idenya itu anak-anak. Kami di sekolah pun kalau ada ini, ayo panggilkan saya tim reportase. Saya nanya, apa bagusnya nak? Bagaimana kegiatan tak bagusnya? Mereka mengeluarkan idenya. Karena dibangun budaya inovasi. Jadi mereka lebih kreatif, anak-anak lebih terbuka. Yang penting tidak di luar kewajaran. Ini sudah tadi. Inovasi kepala sekolah. Mengapa muncul? Karena banyak masalah. Masalah salah satunya akses terbatas ke pendidikan.
kan banyaknya masih ada anak-anak yang putus sekolah. Kami punya teman Hunter Sahabat Siswa inovasinya, karena banyak siswanya yang kadang tidak datang ke sekolah atau putus sekolah, dia bikinkan inovasi Hunter Sahabat Siswa. Ketimpangan pendidikan, kualitas guru dan tenaga pendidik. Nah, ini bagaimana inovasinya? Kalau saya di sekolah adanya Rabu Semangat. Jadi setiap Rabu itu kita mengadakan. Pokoknya Rabu upayakan hadir karena kita punya program. Dengan memberi brand inovasi seperti itu menjadi penyemangat untuk guru, menjadi penanda, oh kalau Rabu saya tidak bisa kemana-mana. Rabu ini apa materi yang akan digali. Sederhana sebenarnya, tetapi biasanya dampaknya luar biasa. Guru-guru, oh, nanti kalau di pertemuan saya tidak hadir, saya dicari, di pertemuan saya direfleksi, kemudian saya tidak siapkan, memicu menjadi penyebab mereka memperbaiki diri di pembelajarannya. Kurikulum yang tidak relevan, ini ada kombel yang bisa mengerjakan, didorong kombel, bukan hanya kombel sekolah. Kalau di SD kami buat kombel fase, kalau di SMP kayaknya ada kombel mata pelajaran. Ayo silahkan buat inovasi. Sekarang kita sangat bersyukur di era ini kita diberi ruang yang terbuka untuk berinovasi, untuk membuat kalau kita ragu harus ikut aturannya kurikulumnya seperti ini. Sekarang kita diberi kebebasan. Maka kita sebagai rasa terima kasih kita, rasa syukur kita ya, kita manfaatkan situasi ini. Kualitas dan fasilitas infrastruktur. Kita jangan terpaku dengan masalah kondisi, harus dicarikan solusi. Kalau menunggu dari pemerintah yang membenahi, mungkin agak lama, maka sekolah harus berani berinovasi. Kelasnya, kemarin ada kelas kami, awalnya kelas, kemudian kita ubah lagi menjadi ruang meeting, diubah lagi, dimodifikasi. Jadi setiap tahun ada perubahan-perubahan yang menjadi penyemangat, menjadi kenyamanan berada di sekolah. Ini masalah-masalah yang dihadapi kepala sekolah, saya carikan solusinya melalui inovasi. Ya, kita budayakan inovasi melalui replikasi. Kalau nggak bisa yang bikin yang baru, direplikasi aja. Satu saja ditambahkan, sudah inovasi itu. Seperti kami pose itu, mereka punya 10 indikator, kami tambahi 1, 2, 3. Tiap tahun kami tambahi. Akhirnya menjadi sebuah budaya inovasi yang kita lahirkan di sekolah. Ini yang penting. Selalu support tim. Jadi kolaborasi bukan hanya intern tapi eksternal. Buat jejaring, ini penting. Sangat penting. Sekolah-sekolah bisa berkembang dengan maksimal itu salah satu karena kolaborasi. Kami pun di sekolah yang biasa-biasa saja bisa menjadi lebih nyaman karena kolaborasi. Ada Pak Muksin di sini. Kalau saya tidak tahu, saya tanya Pak Muksin. Saya hadirkan Pak Muksin di gugus kami. Memberi inovasi, memberi semangat. Jadi teman-teman tetap tersupport. Itu penting saya pikir. Biasa ada teman-teman guru yang masuk ke sekolah pagi, di kelasnya, sesudah itu pulang. Tidak berkolaborasi. Sehingga ilmu ataupun kenyamanan yang diterima ya seperti itu. Berbeda dengan teman-teman yang jaringannya luas. Bertanya, berdiskusi, muncul ide, hal-hal sederhana saja yang dibahas, muncul ide. Itu lebih membuat kita nyaman, lebih semangat bekerja. Ujung-ujungnya, insya Allah mutu kompetensi guru, mutu pendidikan pun akan terbenahi. Manfaatkan seluruh aset.
Jangan meremehkan penjaga sekolah, penjaga kantin, karena mereka pun bisa dijadikan teman untuk berkolaborasi membuat inovasi. Kantin sehat di sekolah kami, kami punya di kantin itu inovasi kami ada kartu belanja yang kami adaptasi dari SD Percontohan PAM. Itu luar biasa dampaknya. Dengan kartu belanja, anak-anak tidak lagi jajan sembarangan di luar, tidak lagi belanja mainan yang tidak edukatif, makanannya terjaga. Padahal sederhana saja yang kami buat, kartu belanja. Insya Allah tidak akan terpapar narkotika dengan kartu belanja itu, karena dia tidak mungkin menukar kartu belanjanya itu dengan membeli macam-macam hal di luar. Awalnya sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Ya, jadi saran saya, inovasi itu bukan hanya pengetahuan, tetapi menjadi budaya. Tidak nyaman lagi kalau kita tidak melakukan hal yang baru. Ada titik jenuh. Saya kok 3 bulan, 4 bulan, ini saja yang saya kerja, apa lagi? Karena sudah banyak inovasi, apa lagi saya tambahkan inovasi dari kepo, dari pose, saya kembangkan lagi, dari reportase, dulunya televisi, kita kembangkan terus. Jadi sudah ada budaya. Begitu juga anak-anak akan ikut dengan ritme kegiatan yang kita bangun di sekolah. Inovasi adalah dorongan tanpa henti untuk mendobrak status quo dan mengembangkan hal baru yang hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di pertemuan hari ini adalah orang-orang yang sedikit ini yang berani melakukan perubahan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, dimulai dari niat tadi untuk di kondisi sekarang pun ini siang-siang harusnya tidur, kita tetap duduk, mendengarkan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal jariah buat kita semuanya. Halo? Halo? Baik, kita tutup dengan Yeriel ya. Oke, silahkan. Kalau saya bilang PGRI, kita balas dengan kita guru, kita inspirasi. Kemudian saya katakan lagi PGRI, mendidik bangsa berinovasi. PGRI jadi pelita di negeri ini. Baik ya, mulai PGRI, Kita guru, Kita guru, kita inovasi. Kita inspirasi. inovasi. Kita guru, inovasi. Kita guru, kita inspirasi. PGRI, Kita guru, kita inspirasi. ya saya ulangi. PGRI, Kita guru, kita inspirasi. Inspirasi. PGRI, mendidik bangsa berinovasi. PGRI maju. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya yakin pertemuan hari ini mungkin banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Harapan saya kita menjadi guru inovasi dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepsek. Kasih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali pemaparan materi dari narasumber kita pada untuk sawer hari ini ya. Jadi tadi yang dipaparkan mulai dari apa sih itu inovasi, kemudian manfaat inovasi sekolah seperti apa, model pengembangan untuk inovasi itu sendiri, bahkan langkah-langkah penyusunan inovasi. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan bahwa peserta sawer hari ini sudah banyak pertanyaan dalam benaknya ya yang ingin dipertanyakan kepada pemateri kita pada hari ini, dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang ingin bertanya lebih dulu?
atau mungkin dituliskan di room chat boleh juga. Daftar hadir peserta sawer hari ini, Bapak Ibu bisa mengisi link hadir yang akan di-share oleh rekan saya dalam room chatnya. Baik, terima kasih banyak. Langsung atau dikumpul nih? Saya jadi kaget Bisa itu lihat langsung. gambarnya siapa tuh. Bisa langsung, Bu, bisa langsung, silahkan. Sementara teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, sementara mungkin mengetik di room chat ya. Ya, saya jadi Saya ulang kaget. pertanyaannya mungkin Bu ya, mungkin agak shock. Saya tadi bisa, bisa dicontohkan Kenapa kita salah satu kebobolan? pastinya, Ibu, mulai dari perencanaan, Ya, pelaksanaan, dan dampaknya seperti apa. Itu katanya. oke, baik. Saya senang bercerita soal POSE. Inovasi. Jadi ada POSE beberapa ya. inovasi izin saya ceritain soal POSE. POSE ini uh, sebelumnya kan ada inovasi kami, ada Kepo, ada Suri, yang lain. Kemudian POSE ini terkait ini POSE itu 2018 itu 2019. Jadi jauh sebelumnya itu juga sudah kita jalankan, sudah kita buat. Misalnya PHBS itu bukan materi yang baru, bagaimana mengajarkan perilaku hidup sehat dan bersih kepada anak-anak. Tapi selama ini kan yang menjalankan, yang mengedukasi itu adalah gurunya. Nah, selama ini selalu guru saja yang terlibat. Kami melihat, kenapa anak-anak ini jadi absensi, kumpul data absensi. Kemarin ada sekitar masih ada 20% ketidakhadiran. Nah, ini kan lumayan besar. Sedangkan anak-anak hadir ke sekolah itu belum benar tentang pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Bagaimana kalau tidak hadir? Nah, ternyata ketika dideteksi, setelah diidentifikasi, ternyata ini anak-anak datangnya bukan karena bolos, tetapi karena kondisi kurang sehat, sakit. Apa penyakitnya? Ada yang taber, ada yang ini. Setelah dilihat, oh ini karena gaya hidup, perilaku hidup, budaya hidup tentang kebersihan itu masih kurang. Itu. Jadi kemudian penjaringan ide, apa yang kita lakukan? Bagaimana anak-anak supaya anak-anak lebih tingkat kehadirannya lebih tinggi. Sejalan dengan pas kejadian itu, ini karena saya terhubung tidak hanya di dalam sekolah, tetapi dengan para inovator-inovator yang lain. Maka ada yang menginformasikan, saya searching juga, bahwa di Takalar itu punya inovasi terkait PHBS ini. Jalan-jalan lah. Jadi saya ke sana itu bersama, saya kunjungi sekolahnya, saya mau lihat apa yang mereka lakukan terkait dengan inovasi PHBS ini. Sampai saya lihat, oh dia buat seperti ini, dia buat papan kontrol kesehatan. Jadi dia buat dalam bentuk papan. Setiap kelas itu ada papan kontrol kesehatannya. Isi kontrol kesehatannya itu ada 10. Itu setiap hari diperiksa. Oh ternyata yang memeriksa adalah siswanya. Pulang dari situ, saya duduk bersama, saya kumpul tim. Kita mau menyelesaikan masalah tentang perilaku hidup bersih dan sehatnya anak-anak yang masih minim di sekolah kita. Dari ide-ide, penjaringan idenya teman-teman, oh mungkin bagus kalau kita mengadopsi punyanya. Tetapi tapi kita modifikasi. Kalau dia papan, kita buat dalam siapa yang harus menjaga sekolah kita, ya anak-anak juga harus dilibatkan. Kenapa? Karena kita juga salah satu sekolah
ramah anak. Kita juga mau mendorong sekolah kita menjadi sekolah ramah anak. Salah satu indikator sekolah ramah anak itu memberi peluang, memberi peran anak-anak mengambil peran lebih banyak untuk kehidupan. Nah, diberilah kesempatan. Kita bentuklah timnya. Nah, tim POSE. Tim POSE ini ada tim manajemennya ceritanya, ada terlibat guru, terlibat siswa, orang tua. Dan OPD yang lain, Dinas Kesehatan, kita kerjasama Dinas Kesehatan, kita kerjasama dengan tentang jaminan pangan sehat itu kerjasama dengan Balai POM, kita kerjasama dengan banyak pihak untuk program ini. Nah, di POSE ada yang kita manfaatkan itu siswa, kita beri sebagai penanggung jawab. Nah, kalau di Takalar itu dia menyebutnya dengan jenderal. Nah, kalau kita lebih ke konten lokalnya, kita menyebutnya dengan punggawa. Punggawa itu bertanggung jawab ke satu sekolah, satu kelas. Kemudian ada galarang. Galarang ini bertanggung jawab kepada 5 mendampingi. Dia bertanggung jawab ke punggawa dan mendampingi 5 anak setiap 5 temannya. Nah, setelah terbentuk timnya, kita adakan sosialisasi. Bagaimana program ini, inovasi ini berjalan. Kita BIMTEK, kita adakan BIMTEK. BIMTEK-nya kepada tim tadi, jadi kepada guru, kepada siswanya di BIMTEK. Bagaimana caranya jika mau mengidentifikasi siswanya. Kemudian kita bekerja sama dengan orang tua. Di kelas-kelas itu dipasangkan juga semacam papan, kemudian ada juga dalam bentuk lembaran. Itulah yang di checklist. Kemudian kami tidak hanya mendatanya di sekolah, tetapi berlanjut di rumah. Kerjasama mendata siswa itu berlanjut dengan ke orang tua. Makanya muncul lagi inovasi Amaca Radek. Jadi Amaca Radek terlibat juga bagaimana mendorong budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika datang COVID, kami tidak repot mengajari anak harus cuci tangan atau apa, karena kami sudah punya proses sebelumnya. Jadi budaya cuci tangan itu sudah ada di sekolah kami sebelum COVID datang. Nah, ketika COVID kami tinggal smoothing saja, mengingatkan, karena kita sudah ada tim yang mengingatkan. Kita tambahkan lagi. Ketika COVID ada tambahannya lagi. Apakah sudah vaksin? Kemarin kan anak pada takut. Jadi teman-temannya yang mengedukasi, nggak apa-apa, ini sudah vaksin, nggak apa-apa. Guru lagi mengedukasi, tapi ada anak yang memberi informasi ke sesama temannya. Dampaknya, satu, yang tadi anak-anak 20% itu berkurang. Berkurang tingkat ketidakhadiran. Dan berdampak hal kecil, karena bukan hanya soal cuci tangan, soal jajannya, soal bawa tumblernya, soal buang sampahnya. Budaya di lingkungan sekolah pun terdorong, sehingga adiwiyata, beberapa raihan prestasi di sekolah pun itu meningkat. Itu dampak dari inovasi yang kami jalankan. Itu barangkali yang bisa saya tahu. Itu hanya salah satu inovasi, masih ada beberapa inovasi lain yang awalnya sih saya anggap biasa, tetapi semakin ke belakang itu semakin kelihatan dampaknya yang luar biasa. Terima kasih Bu Dokter, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Fahma untuk jawabannya Pak Tamrin ya. Jadi tadi dipaparkan bahwa Ibu narasumber menggunakan salah satu inovasinya POSE itu sendiri kemudian dikembangkan lagi menjadi Amaca ya, Amaca. Mamaca Ya, Radek tadi ya. Jadi dari Amaca. dari inovasinya sendiri kemudian dikembangkan lagi. Oke, baiklah sebelumnya izin saya untuk menyapa Bapak Profesor Dr. Sultan selaku Ketua PGRI SLCC Sulawesi. Oh, ada Assalamualaikum Bapak warahmatullahi ya. wabarakatuh, Prof. Kemudian Waalaikumsalam. izinkan saya juga menyapa Pak Hartoto, Wakil Ketua
dan juga Ibu Haji Hendriati, Wakil Sekretaris PGRI SLC Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu telah bergabung dengan kita, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, untuk peserta sawer pada hari ini, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan ke room chat oleh admin ya. Dan juga pada saat menuliskan daftar hadir silahkan diisi sesuai dengan nama lengkapnya agar disesuaikan untuk e-sertifikatnya. Baiklah, sekiranya masih ada yang ingin ditanyakan, masih bisa tanya lagi, tetapi kurang dari 5 menit ya. Di sini ada beberapa penyampaian untuk ada salam untuk Ibu ya. Katanya cukup menginspirasi hari ini atas ilmu yang diberikan oleh Ibu. Terima kasih dan salam sukses katanya untuk PGRI. Amin, amin. Oke, jadi Ibu narasumber Ibu Fahma sekarang bertugasnya masih di SD apa ya? Negeri Kompleks Sambung Jawa. Ya, Sambung Jawa, SD Kompleks Sambung Jawa Negeri ya, Kompleks masih Sambung Jawa. bertugas. Belum jadi Sekolah pengawas, Bu penggerak ya, Dokter. sekolah penggerak Bu ya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menjadi sekolah penggerak. Sudah berapa lama Bu sekolahnya menjadi sekolah penggerak? Tahun ketiga nih ya. Oh, sudah tahun Baru tahun ketiga. ketiga, ya. Oh iya. Jadi Bu Fahma ini sementara menunggu untuk dilantik di pengawas ya untuk tingkat Ya, sama Bu sekolah. Dokter. Oke, Semoga- baiklah. Amin ya, semoga. Baiklah Ibu, Amin, amin. Ibu narasumber hari ini, terima kasih banyak atas ilmu kepada kami semua melalui Parade Sawer Sabtu Webinar bersama PGRI SLCC Sulawesi Selatan tahun 2024. Baiklah, untuk mengakhiri perjumpaan pada hari ini, izinkan saya kembali mengakhirinya dengan sebuah pantun. Boleh ya Bu? Permisi Bu. Oke, siang hari makan kuaci, makannya nggak pakai nasi. Cukup sekian sawer hari ini. Cakep. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.